Setiap korban pujian kami, biarlah kami bawa setiap persembahan kami dengan hati yang tulus dan rindu untuk bersekutu dengan-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa, urapi ya Tuhan setiap kami bisa ketemu, bisa berjumpa sama Tuhan secara ontentik ya Bapa. Di mana kami duduk, di mana kami diam, di situ gunung kudusnya Tuhan berada di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap ruangan demi ruangan ya Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami, memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tidak ada yang terlewatkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, api yang di dalam mesbah biar terus tetap menyala atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami naikkan semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan yang percepat langkah anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk pembicara hari ini ya Bapa. Papa Jo ya Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan juga turun atas Papa Jo. Berikan roh hikmat, marifat, pewahyuan yang berasal dari Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Dan juga setiap visi semuanya berasal dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, melainkan ditabur di tanah yang subur dan bertumbuh dan
menghasilkan buahnya pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu yang terus memenuhi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, Engkau juga yang mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, mengangkat tangan kami ya Bapa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Opa Niko dan Oma Hermin ya Bapa, beserta wakil gembala rayon, gembala CK. Tuhan juga yang urapi, berikan roh hikmat, marifat, pewahyuan yang berasal dari Tuhan turun atas mereka, visi misi yang berasal dari Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka bisa sampaikan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami bukan saja mendengar tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan setiap gembala rayon, setiap gembala CK, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Papa Jo dan Mama Olga, dan juga Tuhan yang urapi. Tuhan terus berikan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kesehatan yang melimpah atas Papa Jo dan Mama Olga dimanapun mereka berada. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya Bapa. Engkau terus pimpin tuntun langkah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau juga yang berkati ya Tuhan, baik staf gembala, elder ya Tuhan, baik kabit maupun jemaat-jemaat yang ada ya Bapa. Engkau terus berkati ya Tuhan, ada terobosan atas gereja-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, setiap iman yang udah mulai undur ya Bapa, Engkau yang kuatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk bangsa kami ya Bapa. Kami mau perkatakan shalom atas bangsa kami. Kami mau perkatakan kedamaian ada atas bangsa kami. Biar bangsa kami, bangsa Indonesia aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Bangsa kami ya Bapa ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin, baik apapun ya Tuhan, siapapun yang ada di bangsa ini yang bertanggung jawab untuk setiap pemerintahan maupun di swasta, di daerah pelosok-pelosok ya Bapa. Engkau berikan roh takut akan Tuhan ya Bapa. Setiap apapun yang mereka lakukan, setiap tanggung jawab apapun, biarlah semuanya dikerjakan dengan roh takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap planning yang ada atas bangsa kami, semuanya dilakukan karena Tuhan yang mau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Kami juga mau perkatakan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan juga kami berdoa ada pertobatan atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di marketplace, dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapa, dimanapun pos-pos pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar banyak orang yang ketemu sama Tuhan, baik di bangsa ini, di gereja kami, di mana kami berada, semuanya ketemu sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur, doa syafaat kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja kami naikkan dalam satu nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama menyaksikan Voice of Pentecost multimedia, dipersilakan. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakostal lakukan ini? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam Perjanjian Baru,
tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan sama-sama bawa pujian kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Mari sama-sama kita satukan hati. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, berlimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari ini kami ada semua karena kasih karunia Tuhan. Biarkan kami duduk dekat terus di bawah kaki-Mu Bapa. Engkaulah tempat perlindungan kami, gunung batu kami.
Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau terus bersyukur bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau baik Tuhan, tiada sepertimu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang rindu Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, Engkau satu-satunya di hidup kami Tuhan. Engkau perlindungan kami, keselamatan kami, hanya padamu lah Tuhan. Segenap nafas kami menceritakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa orang pujian Tuhan. Besarlah Engkau, agunglah, mulialah Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, selain Engkau enggak ada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tetapi kami suka dekat pada Allah. Kami menaruh tempat perlindungan kami pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Dengan penuh kerinduan mari kita katakan, selain Kau tiada yang lain ada pada kami, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kami tetap punya Allah. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Biar Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan dengan penuh iman. Mari sama-sama kita katakan. Selain Kau tiada yang lain. di surga. Selain Kau tiada yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagian kami, tetaplah Allah selama. Dengan tangan yang terangkat kami mau katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu kami, tempat perlindungan dan pengharapan kami Bapa. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku gunung batuku dan bagian, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama bawa iman percayamu, hidupmu di hadapan Tuhan. Habis lenyap Tuhan segala sesuatu yang kami punya Tuhan tetap. Kami tetap punya Tuhan. Tetap Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun Tuhan habis lenyap segala sesuatu, kami punya Tuhan. Dengan tangan yang terangkat tanda percaya kami mau katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, oh gunung batuku dan bagian, tetap Engkau Tuhan menjadi bagian kami selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Gunung batu kami, keselamatan kami, Tuhan, hanya bagimu. Kami mau bilang, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia Sang Raja, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas berbuat selamanya, namanya ku kasihi tiada janji seperti yang ada. Sambil bangkit berdiri, kami mau katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Amin. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Oh haleluya. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Nah, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada
Sambil bertepuk tangan, mari sama-sama kita katakan dengan kekaguman. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai memenuhi ruangan ini, sebab Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Haleluya. Haleluya, besar Tuhan dan layak dipuji. Amin Bapak Ibu Saudara. Dialah Allah sumber kehidupan kita. Dia Allah Raja yang layak untuk dipuji. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Amin. Dan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan penuh kagum kami mau katakan, Engkau besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar kuasa-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak. Mari kita katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah. Mari kita katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Oh, beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini minggu pertama kita mau berdoa buat anak-anak kita. Saya undang anak-anak sekolah minggu dan GC boleh maju ke depan. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Yesus kekasihku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, Engkaulah Yesusku. Mungkin masih ada yang di bangku-bangku, anak-anak yang belum diurapi boleh maju ke depan Bapak Ibu. Kalau masih takut sendiri boleh ditemenin papa mamanya sebentar. Oke. Ya, tiap minggu pertama kita berdoa buat anak-anak kita biar bulan ini mereka diurapi, bertumbuh terus dalam Tuhan. Anak-anak angkat tangan yuk, kita berdoa sama-sama. Papa mama arahkan tangan biar mereka bisa didoakan sama-sama. Yuk, sehati kita berdoa. Tuhan, waktu hamba tumpang tangan atas anak-anak ini, urapan Roh Kudus turun menguasai mereka, jamah penuhi mereka. Roh Kudus membuat mereka bertumbuh dalam Engkau. Roh Kudus yang buat mereka juga jadi manis-manis di rumah, taat sama papa mama. Roh Kudus tolong mereka berprestasi di sekolah, sehingga mereka semua boleh jadi pintar-pintar, cerdas, dan berkarya dan berbuah. Tuhan lindungi bungkus darah Yesus masa muda mereka. Serangan kegelapan yang mengganggu gambar diri mereka kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Lindungi sempurna semuanya. Jauhkan dari bully, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan protek sempurna semuanya. Pengurapan Tuhan turun atas mereka dan diberi kemampuan bahkan untuk jadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu bahasa roh sama-sama. Kira bayas, syandarara bayas. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih seperti janjimu ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga buat anak-anak ini.
Mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Bulan Agustus ini mereka terus bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Anak-anak boleh balik belakang. Kita doain sekarang papa mama kita ya. Saya undang papa mama dari anak-anak ini boleh bangkit berdiri di tempat saja. Yuk kita arahkan tangan ke papa mama semua. Stretch your hand ya to your parents. Doain papa mama kita ya. Kita doain. Tuhan Yesus kami berdoa biar papa mama di bulan Agustus ini sehat-sehat, sukacita, happy dan sukses. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan buat semuanya berhasil dikerjakan dalam Tuhan. Dan kalau kami lagi angkat doa, pokok doa, sepakat sama papa, mama, kakak dan adik kami. Jawab doa kami ya Tuhan. Biar mujizat terjadi di rumah kami bulan ini. Ada hadirat Tuhan, ada sukacita, ada terobosan, ada mujizat. Amin. Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan. Yesus. Lindungi kami sekeluarga, lindungi rumah kami. Semua yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Serangan kegelapan, sakit penyakit, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan kuasanya. Dan kalau ada yang sakit sembuhkan. Dan biar kami sekeluarga aman dilindungi Tuhan. Hari-hari jahat ini Tuhan bentengi semua. Dengan tembok berapi perlindungan dan kemuliaan-Mu tinggal di tengah-tengah kami. Amin. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kakak-kakak yang mengajar di kelas Joyful Kids dan Gizi. Urapi semuanya, biar kelas-kelas yang kami ikuti dilawat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, anak-anak boleh kembali ke ruangannya. Pelan-pelan, jangan lari ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Wow, makin banyak ya. Iya, puji Tuhan. Kita lanjut ke berikutnya, kita mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara ulang tahun bulan Agustus. Boleh maju ke depan? Yang ulang tahunnya bulan Agustus boleh maju ke depan, yuk. Kita doakan sama-sama sebagai keluarga rohani, kita saling dukung di awal bulan ini. Sama-sama kita doain. Bu Rosma, ada lagi yang ulang tahunnya Agustus. Tidak harus namanya Agus ya, pokoknya Agustus. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Oh banyak ya. Puji Tuhan. Yes. Enak ya. Oh enak juga. Leon ya, Leon. Leon, oke. Ada lagi? Oke. Yang siapa? Early. Oke, ya. Baik, yang berikutnya ulang tahun pernikahan bulan Agustus ada? Ulang tahun pernikahan? Yang ulang tahun pernikahan, iya. Ada lagi yang ulang tahun pernikahan? Yes. Oke. Ya. Ya, itu ada. Oke, ada lagi? Christian. Ulang tahun pernikahan sudah. Yang ulang tahun pernikahan di baris kedua ya. Bapak Ibu boleh agak ke kanan. Ya, oke. Yang ulang tahun biasa ya, agak kiri ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Terakhir, apakah ada yang sedang mengandung? Kita doakan agar prosesnya baik sampai hari persalinan tiba. Ada? Boleh maju? Tidak ada. Baik, puji Tuhan. Yuk, sama-sama kita berdoa yuk untuk keluarga kita. Kira bayarania mata kabaya sandadaya bata kabayasi. Kami angkat syukur sama-sama ya Tuhan untuk semua penyertaan dan keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan kepada keluarga rohani kami, kekasih-kekasih Tuhan ini. Amin. 1 tahun Tuhan pelihara mereka dan jaga mereka. Hari ini mereka berdiri di hadirat Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang baik menjaga mereka dan bulan ini Tuhan tambahkan sukacita. Karena usia mereka ditambahkan 1 tahun, baik usia pribadi maupun usia pernikahan. Tuhan kami berdoa berkati lebih lagi. Biar langkah-langkah ke depan
Dibawa naik bukan turun, jadi kepala Amin. bukan ekor. Perjalanan rohani mereka akan makin indah. Topang mereka, tolong mereka untuk ambil keputusan yang hari-hari ke depan ini akan mereka ambil ya Tuhan. Biar mereka presisi, biar mereka ada dalam rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, topang semuanya. Berkati ya Abah, pengurapan-Mu turun, jawab doa-doanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Jawab doanya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jawab doa-doanya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan urapi. Jawab doa-doanya dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkati. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Campur tangan Tuhan. Ya mereka semua keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan semua langkah-langkah mereka. Kau yang sertai ya selalu dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Untuk keluarga ini biar anggur baru turun berlimpah-limpah. Buat makin indah dan makin manis ya Tuhan. Tuhan pimpin dalam perjalanan rohani bahtera rumah tangga selanjutnya. Engkau yang topang, Engkau yang pegang. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka, berkati rumah mereka. Berkati keluarga semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Topang semua anggur baru berlimpah-limpah Tuhan. Buat makin indah, makin manis ya Tuhan. Mencampur tangan ya Tuhan. Biar menang dalam segala hal. Tuhan tuntun makin dekat sama Tuhan. Ada hadirat Tuhan di rumah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan. Makin sayang sama Tuhan. Anggur baru turun. Berlimpah-limpah. Tuhan buat semua makin indah. Di dalam nama Yesus Tuhan urapi. Urapi dan berkati ya Tuhan. Terima kasih biar ada terobosan. Ada mujizat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat ya. Selamat. Selamat Ibu. Selamat. Selamat ya yang sudah boleh kembali. Ya, puji Tuhan. Selamat ya. Tuhan. Baik, hari ini agak banyak ya saudara, agak bersabar. Kita mau sama-sama menjadi saksi untuk penyerahan anak yang hari ini akan dilakukan. Saya persilahkan anak kekasih bersama papa mamahnya boleh maju ke depan, silakan. Sini ya, sini. Sini ya. Haleluya. Ngadap agak sini ya. Yehud apa Yehuda? Oh Yehuda, oh ya ya. Oke silakan Kevin. Pada hari ini saya Fernando Kevin De Vretes dan Deborah Patricia Boru Panjaitan sebagai orang tua menaikkan syukur kepada Tuhan atas kelahiran anakku Yehuda Eliezer De Vretes yang Tuhan titipkan bagi kami sebagai orang tua. Aku menyerahkan engkau kepada Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya. Aku berjanji akan membesarkan engkau dalam firman Tuhan dan berusaha menjadi orang tua yang benar bagimu. Aku berdoa kepada Tuhan Yesus akan terus sempurnakan semuanya sampai engkau menggenapi rencana penciptaanmu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk kita arahkan tangan sama-sama. Anak Yehuda Eliezer De Vretes. Oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan dan mulai hari ini keluar masukmu dalam tangannya. Apa yang kau perlukan untuk pertumbuhanmu, Bapamu di sorga akan menyediakan. Baik langsung maupun lewat papa mamahmu. Kau akan lihat penyertaan Tuhan, kau akan lihat pembelaan Tuhan.
Dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Ada malaikat Tuhan diutus untuk berjaga-jaga. Dan Tuhan sendiri yang akan memimpin pertumbuhanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk papa mamahnya, Kevin dan Deborah. Tuhan berkati. Agar apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Tuhan sediakan apa yang diperlukan Yehuda bertumbuh lewat papa mamahnya. Berkati ya Tuhan. Buka jalan, favor Tuhan ada atas mereka. Keluarga ini juga jadi teladan dalam firman. Sehingga Yehuda mudah untuk taat sama Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi ya Tuhan. Pimpin anggur baru berlimpah-limpah, hadirat Tuhan ada di rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Dah. Haleluya. Saya tambah cucu satu. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara dikasih Tuhan, hari ini ada hari spesial satu lagi, yaitu ada wisuda Shining Generation ya. Silakan Patrick. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Tiap tahun ajaran baru gereja kita semua akan mengapresiasi anak-anak kita, adik-adik kita yang akan masuk atau sudah masuk di level yang baru dari sekolah mereka. Yaitu adik-adik yang masuk dari SD ke SMP dan juga dari SMP ke SMA. Dan ini menandakan mereka juga akan masuk ke dalam komunitas yang baru di gereja. Yaitu dari anak-anak Joyful Kids akan masuk ke Junior Church. Dan anak-anak Junior Church akan masuk ke Youth Evosi. Haleluya. Ya, kita mau apresiasi hari ini dengan wisuda dan sebagai tanda selamat bagi mereka. Bapak Ibu juga saya dorong, Bapak Ibu kalau punya anak, dorong anak-anaknya untuk bergabung di komunitas yang disediakan oleh gereja. Supaya anak-anak kita, adik-adik kita bisa bertumbuh bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah yang pertama, adik-adik dari JC ke Youth saya akan panggilkan. Ada Regan, boleh maju ke depan. Olan, Angel, Meisha, Naomi, Arachel. Nah silakan boleh berdiri di sini Regan. Ya di ujung ya, oke menghadap sana. Nah dari Joyful Kids ke JC, dari SD ke SMA, ada Tantri, Frisil, Yemima, dan Abigail. Haleluya. Dan sebagai bentuk apresiasi, Bapak dan Ibu Gembala akan memberikan jaket dan juga kaos untuk anak-anak atau adik-adik kita ini. Ya. Boleh dipersilahkan Papa Jo, Mama Olga maju ke depan dan memberikan apresiasi. Ya. 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 Regan. Ya, boleh maju yang di depan sedikit. Kakak-kakak boleh geser dikit kakak-kakak. Sekarang dari Joyful Kids ke JC. Ya. Ya Joyful Kids ke JC. Tantri. Frisil. Yemima. Abigail. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Boleh kita minta Papa Jo, Mama Olga untuk berdoa buat anak-anak kita, adik-adik kita yang baru masuk level yang baru. Haleluya. Baik, anak-anak GC hari ini akan naik ke Youth ya. Dan yang anak sekolah minggu naik ke GC. Welcome
Welcome untuk perjalanan yang baru ya, New Journey. Mana teman-temannya, sambut dong, tepuk tangan dong. Haleluya. Ya. Welcome untuk yang masuk youth, welcome untuk yang masuk GC ya. Baik, puji Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama buat mereka. Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu tumbuh terus. Mereka naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Tuhan pakai mereka dan buat mereka melesat mencapai tujuan rencana Tuhan ilahi. Tuhan berkati dan buat mereka jadi dahsyat seperti Bapa di surga dahsyat, seperti Tuhan Yesus dahsyat. Berkati mereka, urapi semuanya. Biar langkah-langkah mereka akan memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka berprestasi. Mereka semua akan sungguh-sungguh membanggakan papa mamahnya, membanggakan Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan sehingga semua yang dikerjakan berhasil. Protek sempurna hari-hari ini, tidak mudah untuk kudus, tidak mudah untuk jadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong mereka Roh Kudus, penuhi mereka dan biar mereka semua dipakai jadi kesaksian. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Boleh kita Welcome. foto bersama dengan kepala-kepala bidang Shining Generation? Boleh yuk, ambil tempat langsung. Tadi ada yang terlupa. Saya mau bilang terima kasih buat papa mama yang sudah mempercayakan anak-anak ini ke HOJ. Thank you ya, udah taruh mereka dan izinkan mereka dan agak paksa-paksa sedikit supaya mereka bangun pagi dan datang di hari Minggu. Dan hari ini mereka bertumbuh terus. Itu karena papa mama juga support. Terima kasih ya. Boleh tepuk tangan buat papa mama. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Thank you ya kakak-kakak sudah bimbing adik-adiknya dengan luar biasa. Puji Tuhan. JC ya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, walau dunia berubah, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama mau sambut firman Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini
satu-satunya sampai detik ini, ku melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Saudara sendiri katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Tuhan sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi sama-sama sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya hanya Engkau, satu-satunya pengharapanku. Beri tepuk tangan sorak-sorak yang meriah. Sorakan haleluya. Satu-satunya pengharapan kami hanya ada dalam Engkau ya Tuhan. Kami bisa ada, terpelihara, boleh berdiri hari ini di hadirat Tuhan. Tuhan, itu karena Engkau. Engkau yang bela kami, Engkau yang sembuhkan kami, topang kami. Kadang banyak masalah datang tapi tetap ada jalan keluar. Waktu kami terjepit tetap ada datang pertolongan. Tidak pernah Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalaupun hari ini ada doa-doa yang belum dijawab, kami percaya pasti akan dijawab. Karena Engkau selalu menjawab ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan biar siang ini kami semua boleh dengar firman. Urapi, penuhi Roh Kudus, biar kami mampu menangkap, mengerti dan nanti melakukannya. Terima kasih pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Terus berjalan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum duduk bilang Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Kita saling memberkati, amin. Puji Tuhan, semua baik-baik diberkati, shalom. Haleluya, puji Tuhan, senang bisa kembali hari ini bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang ceria, yang sukacita, penuh kemuliaan di HOJ. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus andalkan Tuhan dalam langkah-langkah ke depan. Banyak hal di luar kendali kita. Jangankan kita punya keadaan, dunia saja sudah di luar kontrol, saudara. Dunia sedang resesi, ekonomi gonjang-ganjing, apalagi di dalam ya. Di dalam hari-hari ini kita cuma bisa ngandalin Tuhan kalau kita lihat dan saksikan apa yang ada di medsos, media, berita. Saudara, kita cuma bisa elus-elus dada, mau ngapain? Kita mau bikin apa? Atau kita mau jadi orang yang kepahitan, orang yang apatis gara-gara lihat dunia gak bener. Dengan semua yang ada, ya ada banyak juga yang bagus. Tapi kebanyakan sih yang diberitakan ya yang tidak baik. Dan kalau itu yang mempengaruhi kita, apa akibatnya? Hidup kita bisa ikut terpengaruh. Saudara, mata, hati, pikiran kita harus tertuju sama Tuhan.
Biar kita semua menjadikan Tuhan itu batu pertolongan kita. Amin saudara. Judul khotbah hari ini batu pertolongan kita adalah Tuhan. Batu pertolongan. Bahasa Ibraninya Ebenezer saudara ya. Ebenezer adalah batu pertolongan. Batu pertolongan kita adalah Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita dalam banyak hal. Tuhan tolong Indonesia. Bulan ini jadi bulan kemerdekaan juga dalam banyak hal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, Indonesia tidak bisa merdeka. Hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Bisa melihat keadaan Indonesia seperti hari ini pun tetap anugerah dari Tuhan. Tapi yang namanya anugerah itu harus diresponi. Anugerah tidak bisa cuma take it for granted. Cuma diterima lalu ambil keuntungan. Anugerah harus dijaga dan diresponi. Katakan sama-sama dijaga. Katakan sama-sama diresponi. Saudara, yang namanya anugerah, kasih karunia itu enggak cuma sekedar yang penting saya terima, enggak. Apa yang harus Anda lakukan? Hormati atau enggak? Anda menghargai enggak? Ngerti enggak bahwa anugerah itu mahal harusnya? Kalau kemerdekaan itu anugerah, berarti slide berikutnya. Kalau kemerdekaan itu anugerah, berarti kemerdekaan itu mahal. Karena semua yang namanya anugerah itu mahal. Harusnya enggak dapat, tapi dikasih. Bukan 1-2 pahlawan aja yang mencoba membuat Indonesia merdeka. Tapi enggak ada yang berhasil total tuh. Ya. Baru kemudian setelah sebuah usaha yang dibangun dari 1908, 1928, 1930 sampai 1945 baru ada terobosan terjadi. Itu pun 1945 kita masih harus berjuang lagi sampai benar-benar diakui dunia 1950. Jadi nggak gampang saudara dikasih Tuhan. Bisa mendapat terobosan itu anugerah. Ya. Kemerdekaan institusi itu satu hal. Tapi kemerdekaan jiwa, kemerdekaan pola pikir itu lain hal lagi. Karena habis itu pola yang berabad-abad penjajahan yang dilakukan oleh penjajah masih dilanjutkan sama beberapa elit ya yang dilanjutkan di masa-masa awal-awal pemerintahan. Kita masih harus terus berdoa supaya yang namanya ketidakadilan, ya, ketidakmerataan, ketidakseimbangan itu bisa dibereskan. Bisa dibereskan. Kita berdoa karena kalau cuma ngandali kekuatan manusia, sistem, kepintaran, nggak bisa. Harus Tuhan yang intervensi. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Tuhan. Amin saudara. Selama ada anak Tuhan yang berdoa, yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, dan ada anak-anak Tuhan yang seperti itu di bangsa itu punya harapan. Ya, bangsa itu punya harapan, kota itu punya harapan. Kalau di kota itu sudah tidak ada anak Tuhan yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kota itu udah gak punya harapan. Ya. Kalau masih ada, apalagi banyak, masih ada harapan. Doa kita bisa mengubah atmosfer kota. Doa kita, kehadiran kita bisa mengubah kota kita. Kita adalah garam dan terang. Tidak perlu banyak, asal ada bisa merubah suasana. Bisa merubah situasi. Saudara yang dikasih Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan juga. Oleh karena itu responi. Dengan kemampuan sebesar itu. Tapi kemudian kita tidak menjaga dan tidak meresponi, sia-sia semuanya. Ya. Mari jangan terjebak dengan semangat yang apatis, tapi mari kita berdoa supaya Indonesia bisa dirubah lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Amin. Doainlah, doain. Kenapa? Karena nggak gampang, Ya, menghadapi dunia nggak gampang. Kita sudah ada dalam sebuah sistem yang terhubung. Sekarang itu sudah terhubung. Satu bangsa dengan bangsa yang lain itu enggak mungkin. Sekali lagi enggak mungkin bisa ngambil keputusannya sendiri benar-benar. Enggak bisa. Akan sangat terpengaruh sama negara-negara di sekitarnya. Jadi perlu pemimpin yang kuat. Kalau enggak bisa satu orang, perlu bersama-sama yang kuat. Gitu. Unity yang kuat dan itu butuh mujizat. Kenapa? Indonesia gitu loh.
Ya, maragam-ragam isinya. Gitu ya. Itu dari berbagai suku, berbagai bangsa, pola pikir, kepentingan. Wah, kita ini masih ada sampai hari ini. Itu mujizat loh. Ya, mujizat. Jadi kita terus berdoa. Harus terus berdoa. Selama Tuhan turun tangan pasti ada mujizat. Amin. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saudara, dikasih Tuhan, kemerdekaan harus diresponi. Saya mau bawa kita kepada sebuah cerita di Alkitab di 1 Samuel 5, 6, dan 7. Di sana cerita tentang Israel yang tidak meresponi kemerdekaan. Tidak meresponi kemerdekaan yang diberikan sama Tuhan dengan benar. Mereka tadinya adalah bangsa budak, bangsa terbuang yang gak diakui, gak punya tanah air. Tapi sama Tuhan dipilih, dibawa keluar dari Mesir. Lalu kemudian dibawa dalam perjalanan 40 tahun, dibela, raja-raja nyerang mereka. Tapi Tuhan jaga, sampai akhirnya mereka bisa masuk ke Kanaan. Sudah gitu dibagi, bangsa-bangsa di Kanaan dihancurkan supaya mereka bisa ambil alih. Israel bisa ambil alih. Bukankah itu semua anugerah? Sampai mereka bisa dapat pembagian tanah warisan, wilayahnya dibagi per suku. Sampai mereka bisa bangun rumah di tempat mereka masing-masing. Sudah begitu banyak yang Tuhan lakukan, tiba-tiba apa yang mereka lakukan, keturunan-keturunan mereka lakukan, saudara dikasih, mereka mulai tinggalin Tuhan. Atau bahkan kalau Anda baca mungkin tidak tinggalin Tuhan, tapi mulai menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Ini masalahnya. Tuhan memisahkan mereka supaya mereka jadi bangsa yang merupakan kesaksian untuk di muka bumi ini jadi kesaksian kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Namanya kesaksian dipanggil keluar, dibuat jadi berbeda. Dilala saudara dikasih Tuhan, orang Israel malah jadi pengen sama dengan orang-orang di sekitar. Ini yang terjadi sama anak Tuhan hari ini, orang Kristen hari ini. Waktu Anda dan saya ditebus, waktu Anda dan saya dikasih standar yang baru, waktu Anda dan saya dikasih Roh Kudus, Anda mesti ingat yang di luar enggak ada Roh Kudus. Yang di luar enggak dapat penebusan. Kalau potensi Anda di dalam Anda dibuat berbeda, bukankah memang kita akan jadi beda dengan mereka? Dan kalau kita jadi beda, kenapa jadi pengen sama? Dan ini yang terjadi dengan orang Kristen, kenapa? Karena waktu Anda pengen jadi sama, Anda mulai hidup dalam dua standar. Waktu kita hidup dalam dua standar, kita akan bentrok. Di dalam diri kita nggak akan bisa konsisten. Itu yang terjadi sehingga kita mulai nggak bisa berhasil. Yakobus 1 bilang, kalau engkau mendua, engkau tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di ayat yang kita baca nanti atau kita renungkan nanti tidak terjadi di kita. Ya, tapi kalaupun terjadi hari ini ada jalan keluarnya. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan, biar apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita bisa kita jaga dan kita responi dengan baik, saudara. Nah, ayatnya agak panjang. Saudara, 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 12 itu ternyata waktu saya breakdown itu 7 slide, saudara. Jadi saya ringkas saja ya, biar kita enggak usah baca. Saudara percaya sama saya? Percaya ya? Saya ceritain aja ya. Saudara yang dikasih Tuhan, panjang nih, nanti baca sendiri ya di rumah. Ayat 1 sampai 12, saudara. Saudara, jadi waktu kemudian mereka sudah mulai mendua hati, Tuhan mulai hukum mereka. Bukan Tuhan jahat, Tuhan mau tarik mereka. Tapi supaya mereka tahu bedanya di dalam Tuhan sama di luar Tuhan itu gimana. Maka Tuhan izinkan musuh-musuh datang, masalah datang, Filistin datang. Waktu Anda dan saya keluar dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, jangan heran kalau masalah tambah banyak. Di dalam Tuhan saja masalah tetap ada, apalagi di luar. Ya, Filistin akan masuk dan mengganggu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu yang terjadi, saudara dikasih Tuhan, mereka dijajah. Dan waktu mereka berusaha untuk menang, mereka berusaha untuk ngelawan, saudara dikasih Tuhan. Ya,
Apa yang terjadi? Malah tabut Allah. Tabut Allah, lambang kehadiran Allah. Yang sudah bertahun-tahun sejak Musa tidak pernah meninggalkan Israel. Diambil oleh Filistin keluar. Hari ini saya mesti ingatkan, dunia berusaha mengambil tabut Allah dalam hidup Anda. Dunia berusaha membuat engkau keluar dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan keluar dari rumahmu. Hadirat Tuhan keluar dari tokomu. Hadirat Tuhan keluar dari karirmu. Dunia akan berusaha membuat engkau jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kamu gak bisa apa-apa. Dan itu akan dilakukan. Kenapa peluang itu ada? Karena kita mulai mendua. Kita mulai pengen jadi sama dengan yang lain. Kita gak bisa salahin Tuhan dalam hal ini. Karena semua sistem sebenarnya kalau ditaati itu sudah mempersiapkan Israel untuk tidak mungkin jatuh dalam dosa. Kalau kita perhatikan baik-baik semua yang ditetapkan sama Tuhan lewat Musa di Taurat itu sebenarnya kalau diikuti saudara dikasih Tuhan itu akan menjaga Israel untuk tidak meninggalkan Tuhan. Diajarin berulang-ulang, diajarin berturunan-turunan. Papa mama di rumah harus mulai mengajarkan kepada anak-anak. Lagi makan, lagi jalan, lagi apa. Saudara semua harus diulang-ulang. Firman Tuhan diulang-ulang. Kan disuruh semua sama Musa lewat Taurat. Gitu. Tapi gak dilakukan. Kenapa? Karena pengen sama dengan dunia. Pengen sama dengan Amon, pengen sama dengan Moab, pengen sama dengan Asyur, pengen sama dengan Filistin, pengen sama dengan Mesir. Waktu Anda pengen sama dengan teman kantor, pengen sama dengan teman tetangga, pengen sama dengan mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Ada sesuatu yang berubah dalam hatimu. Dan itu yang membuat hadirat Tuhan mudah keluar dari sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mesti sadari, kita memang tidak sama. Halo? Kita memang tidak sama. Sama warga negara Indonesianya, sama sebagai manusianya, sama. Tapi sebagai umat beragama, kita tidak sama. Kalau semua agama benar-benar sama, ngapain ada agama? Halo? Ini orangnya ada gak? Yang setuju katakan amin. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi memang beda. Nah, tunjukin bedanya justru bahwa ada sesuatu kualitas yang lebih baik daripada mereka. Gitu, Anda harus berubah jadi seperti Kristus supaya cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita merespon, cara kita jadi dampak akan berbeda dan itu yang akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ya. Hidup kita pasti berhasil kok kalau ngikutin firman Tuhan, pasti. Ya. Cuma jalannya itu nggak kayak yang kita inginkan. Gitu. Ikutin aja, nanti tepat pada waktunya, ya. Baik, yuk langsung lanjut aja ke slide ke-8, loncat yuk langsung slide 8. Saudara, tabut itu di dalam catatan dipindahkan ke beberapa kota. Ya, dipindahkan. Waktu tabut hadirat Tuhan itu dibawa keluar dari Israel. Ya. Tuhan berperkara. Ya, atau sebelum ke slide ini, slide ke berikutnya dulu, ya. Slide berikutnya ya. Nah, yang perlu kita ngerti, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak perlu ditolong untuk memerdekakan kita. Anda salah kalau coba tolong Tuhan. Kita yang butuh ditolong Tuhan. Tuhan tidak perlu ditolong. Wah, tabut Tuhan diambil Filistin. Ayo kita bela, ambil kembali. Ya. Tuhan tidak perlu. Dia bisa tolong dirinya sendiri. Dihajar orang Filistin, orang Asdod, orang Gad, orang Ekron, dihajar sama Tuhan. Ya. Tuhan punya inisiatif untuk memerdekakan kita. Gitu. Tapi Anda dan saya harus respon benar. Katakan sama-sama sekali lagi, respon benar. Ya, jaga kemerdekaan dan responi, saudara dikasih Tuhan.
Ya, apa ciri-ciri dari usaha dunia membawa hadirat Tuhan keluar dari hidupmu? Ini ciri-cirinya. Yuk mundur satu slide. Ya, mundur satu slide. Lihat saudara, waktu tabut Allah itu dibawa keluar dari kita, yang pertama ditaruh di kota yang namanya Asdod. Asdod itu ada artinya. Asdod itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu stronghold ya, benteng musuh. Ya, benteng musuh. Pertama-tama awal-awal Anda dan saya dihalangi untuk mengakses. Sehingga Anda dan saya kayak susah banget ketemu hadirat. Ya. Mau doa susah, mau ibadah susah, sudah berdoa saja ngerasa hadirat susah kayak dihalangi gitu. Kalau itu terjadi jangan diam. Anda dan saya mesti stand up. Dan mesti berjuang supaya Anda dan saya bisa menembus benteng-benteng itu. Sehingga kita bisa memperoleh kembali hadirat Tuhan, tabut Allah itu. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Lalu Tuhan ambil tindakan. Dipindahkanlah tabut Allah itu ke kota yang bernama Gad. Gad itu artinya pemerasan anggur. Ya, pemerasan anggur. Anda mau cari Tuhan. Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi tiap kali kita lakukan disiplin rohani kita, datang beribadah, baca Alkitab, mesbah doa, yang ada malah tambah capek. Kayak diperas. Saya udah pernah dengar tuh, ada orang gitu. Ya, aduh Pak, kenapa nggak datang Pak ke ibadah? Capek Pak, saya udah capek kerja. Karena capek kerja saya jadi hari Minggu saya istirahat aja. Saya enggak ibadah. Kalau Anda lakukan itu, Anda salah. Anda justru menjauh dari Tuhan. Saya justru bingung. Anda Anda ke kantor bisa bayar harga, ke gereja yang cuma 2 jam nggak bisa. Aneh. Kita butuh Tuhan enggak? Mau nggak Tuhan berperkara di kantor kita sama-sama kita? Hari Minggu Anda nggak mau ke gereja. Gara-gara apa? Capek. Secapek-capeknya lawan diri, lawan daging, bangkit dan datang. Kenapa? Karena nanti kamu dalam hadirat Tuhan di-charge. Waktu kita datang ke tempat ini, kamu di-recharge. Yang kamu perlukan akan diberikan sama Tuhan. Spiritualitas kita dikembalikan, disegarkan. Dunia berusaha membuat kita jauh dengan cara nyedot kita, memeras kita. Jangan mau. Jangan mau, lawan. Lawan. Kalau hari-hari ini Anda mulai kelelahan, lalu kemudian jadi kayak males ke gereja, males berdoa, jangan diem. Itu tandanya engkau sedang diserang. Lawan. Lawan. Yang terakhir, Ekron. Waktu Tuhan berperkara di kota Gad, ya, akhirnya orang Gad capek ngelawan Tuhan. Lalu kemudian tabut Allah dipindahkan ke Ekron. Ekron punya arti uprooting. Ekron artinya dicabut dari akarnya. Ini yang diupayakan oleh dunia. Sehingga Anda dan saya tercabut dari komunitas. Tercabut dari hadirat Tuhan. Tercabut dari kerajaan Allah. Jangan mau. Kembali. Gak masalah kantor pindahin kamu ke kota lain. Kamu mau belajar ke sekolah ke kota lain. Gak masalah. Tapi pastikan di kota berikutnya ada komunitas. Pastikan di kota berikutnya ada gereja. Saya bingung. Ada papa mama yang bangga banget, anaknya katanya dapat beasiswa atau dapat sekolah atau dapat diskon di kota yang keren, yang canggih, di universitas nomor 1 Pak, nomor 1 atau 2 senegara itu. Ya, senegara itu nomor 1 atau nomor 2. Gitu, waktu dia ngomong saya itu ke saya langsung bilang puji Tuhan. Saya ada pertanyaan, Bapak, Ibu, di sana ada gereja enggak? Waktu saya tanya begitu, papa mamanya kaget, terdiam, lalu kemudian bilang begini, oh nanti saya cari.
dalam hati saya, kok baru nyari? Kok baru nyari? Berarti nggak prioritas. Halo? Loh, katanya butuh hadirat Tuhan. Katanya butuh Tuhan. Tapi begitu kita tergoda oleh iming-iming beasiswa, diskon dan sebagainya, kok nggak nyari Tuhan sih? Gereja dulu, Tuhan dulu. Ada komunitas dulu, jangan mau di-uproot, jangan mau dicabut dari akar. Jangan mau, cari. Cari. Saya pergi ke Korea dalam sebuah seminar gereja. Karena kita ada dari Indonesia ada banyak orang, maka kita ada apa sih namanya? Tag ya. Tagnya ada tulisannya Indonesia. Gitu. Nah, ada orang tagnya bukan Indonesia. Tapi mukanya Indonesia. Saya lihat-lihat, dia lihat-lihat juga. Waktu dia lihat tulisannya Indonesia, dia seneng banget. Dia bangkit berdiri, dia langsung lari ke kita. Dan kemudian nanya, Bapak dari Indonesia? Iya, aduh puji Tuhan seneng banget. Bisa ketemu sama dari bangsa sendiri. Loh emang kamu dari mana? Saya lihat kok namanya di sini nggak ada tulisan Indonesianya. Iya, kami kerja di sini katanya. Kami kerja di Korea. Tapi kami kerjanya tuh di kota mana gitu, disebut mana gitu. Oh ya, 2 jam dari sana untuk ke sini. Wow. Jadi Anda ke sini ikut seminar 2 jam ke sini? Iya. Kalau ke gereja juga katanya. Gitu. Oh jauh banget. Gak apa-apa. Yang penting saya ketemu Tuhan. Gitu baru bener. Biarpun nggak ada di kota, kalau nggak ada di kotamu, ya cari di mana yang terdekat. Berusaha, bayar harga kalau perlu. Yang lalu kita ada pengerja di sini, ya namanya Pak Dian, waktu itu dia mayor ya, dia mayor di sini, ya Pak Dian pinjam namanya ya, oke, ya apa namanya, dia dapat promosi untuk sekolah ke Jerman. Ternyata di sekolahnya itu tidak ada komunitas Indonesia. Komunitas Indonesia terdekat, dia harus naik kereta 2,5 jam. 2,5 jam untuk dapat GBI. Dapat GBI. Dia lakukan. Dia lakukan. Jadi 1 hari Minggu itu 2,5 jam ke gereja. Ibadah berapa jam, habis itu masih sempat komsel, habis itu pulang lagi. Malam baru nyampe kembali. Itu tandanya Anda ngerti bahwa Anda gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin saudara, jangan mau dijauhkan dari Tuhan. Anda mau ke Bekasi, gak apa-apa. Anda mau ke Rawang, gak apa-apa. Tapi cari gereja di sana. Ya. Harus ada akarnya. Jangan mau seperti Ekron, jangan mau dicabut. Itu cara dunia untuk membuat Anda dan saya jauh dari Tuhan. Kita gak bisa, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Oleh karena itu harus bersama dengan hadirat Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Tapi waktu Tuhan sudah berinisiatif untuk memerdekakan tabut Allah supaya tidak dijajah, diambil oleh Filistin. Dia tetap meminta respon dari Israel. Itu sebabnya dia tidak menggerakkan orang Filistin supaya kirim itu tabut Allah masuk ke Yerusalem. Enggak. Dibiarin aja sama Tuhan supaya Filistin hanya sampai kirim tabut Allah sampai di Bet Shemesh. Bet Shemesh itu adalah kota matahari. Dewa matahari yang ada di sana. Itu kota perbatasan antara Filistin dan Israel. Allah pengen Anda dan saya kejar dia. Dia waktu dibikin jauh oleh dunia, dia akan bawa dirinya mendekat ke kita. Tapi dia akan tinggal di perbatasan. Kalau kita nggak ngundang masuk, kita nggak dapat. Mau lihat pemulihan? Mau lihat anugerah? Mau lihat semua rencana Tuhan digenapi? Sisa sekian bulan lagi 2026 ini biar banyak mujizat bisa terjadi. Bawa Tuhan, jangan biarkan dia tinggal di perbatasan rumahmu, perbatasan hidupmu. Tarik masuk ke dalam.
respon yang benar. Supaya kemerdekaan sejati itu benar-benar terjadi dalam rumah kita. Kita belajar dari Samuel, slide berikutnya. Saudara dikasih Tuhan langsung ke slide lagi. Ya, respon yang benar. Respon yang benar kalau itu terjadi, kalau hadirat Tuhan sempat keluar dari rumah, kalau kita sempat jauh dari Tuhan, respon yang benar adalah nomor 1, bertobat dan berbalik. Katakan sama-sama, bertobat dan berbalik. Jangan alergi dengan kata bertobat dan berbalik. Memang betul pertobatan yang sesungguhnya, berbalik pada Tuhan yang sesungguhnya pertama kali terjadi waktu Anda dan saya dibaptis. Tapi setelah itu kan di tempat ini saja tidak ada satupun dari kita berani jamin tidak pernah bikin salah tiap hari. Betul enggak? Iya, berarti tiap hari harusnya bisa bertobat dong kalau memang tiap hari bikin salah. Ya, berarti bertobat dan berbalik itu harusnya tiap hari. Gaya hidup. Kita lakukan karena kita perlu agar Tuhan tidak tambah jauh dari kita. Memang betul ada anugerah. Tapi jangan sembarangan sama anugerah. Memang betul ada kasih karunia. Tapi jangan sembarangan sama kasih karunia. Hormati. Mahal itu. Karena darah Yesus perlu dicurahkan. Supaya kasih karunia bisa menembus hidupmu. Sehingga anugerah Tuhan bisa menembus hidupmu. Tanpa salib Kristus. Tanpa darah Yesus. Tanpa penetrasi Roh Kudus. Anda dan saya tidak bisa dapat apa-apa. Hormati anugerah itu. Anugerah Tuhan itu besar buat kita. Kalau Tuhan pulihkan, kalau Tuhan kembalikan, hormati. Hormati, bertobat dan berbalik. Karena Tuhan yang kudus tak bisa tinggal di rumah yang sama dengan yang tidak kudus. Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, maka Allah yang kudus betah tinggal dalam tubuh yang kudus. Karena tubuhmu adalah rumah Tuhan. Boleh pegang dada masing-masing, katakan saya rumah Tuhan. Amin saudara, rumah Tuhan. Jadi kalau engkau bertobat, Roh Kudus betah. Ya. Saudara dikasih bertobat, berbalik. Ya. Berbalik, ini dilakukan oleh Samuel dan Israel. Ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan, Samuel berkata kepada Israel, dengan segenap hati maka jauhkanlah para Allah asing, para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadah hanya kepadanya maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Semua hal yang Anda tahu Anda kompromi, semua hal yang Anda tahu Anda pengen jadi sama dengan orang lain. Cepat minta ampun sama Tuhan. Enggak, kamu enggak sama. Kamu standarnya beda. Yang sana ngikutin kitab apa, kita ngikutin Alkitab. Lain. Nasihatnya beda. Ada banyak Amsal di dunia ini. Tapi hanya Alkitab yang dari Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Next. Yang kedua, berdoa dan berseru. Kalau sudah tahu bertobat dan berbalik, yang kedua berdoa dan berseru. Katakan sama-sama, berdoa dan berseru. Berseru. Berseru sama Tuhan. Samuel berseru, Israel berseru. Kenapa? Mereka lemah. Sekarang Filistin marah. Karena mereka tahu orang Israel kalau sudah balik sama Tuhannya bisa balik menang. Jangan-jangan malah menjajah kembali Filistin. Dan itu memang sudah pernah terjadi waktu zaman Yosua. Waktu zaman Yosua, Israel waktu masuk menjajah bangsa-bangsa yang ada di sana. Kenapa? Karena Israel kuat bersama dengan Tuhan. Nah, waktu zaman Samuel, Samuelnya baru mulai jadi nabi, saudara. Samuelnya belum bergerak, Israel lagi jelek-jeleknya. Karena imam sebelumnya Eli jelek banget. Ya, nggak jadi kesaksian, saudara. Tapi waktu zaman Samuel, pemulihan terjadi, pertobatan. Dimulai dari pertobatan, saudara kasih Tuhan. Saya mau ajak kita baca dari ayat 5, saudara. Mari baca 2, 3. Dan berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa pada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel
hal demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang. Mispa adalah menara jaga. Mispa itu artinya menara jaga. Sama Samuel cari tempat yang tinggi yang memang namanya menara jaga, Mispa. Lalu di tempat itu dipilih menjadi tempat di mana mereka mulai berdoa dan bertobat. Tempat yang tinggi. Kita ada menara doa, kita ada rumah doa, datang ke sana. Berdoa di sana, cari Tuhan di sana. Menara doa ada di Sentul, menara doa ada di Rayon, rumah doa ada di HOJ. Datang, berdoa. Kita minta Tuhan tolong, minta Tuhan berseru di sana. Ya, berseru di sana. Berseru. Coba kata yang slide berikutnya, yang berseru. Ayat 8, mari baca sama-sama. 2, 3. Lalu kata orang Israel pada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya pada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10, maaf slide berikutnya. Slide ayat 10-nya enggak ketulis ya, tapi waktu Tuhan menjawab. Cara Tuhan menjawab itu ajaib. Alkitab mencatat Tuhan mengguntur, berbunyi. Dan Tuhan mengejar orang Filistin. Keren banget. Saudara, bayangin hidup lagi kacau. Tiba-tiba kita berbalik kepada Tuhan. Lalu dari surga Tuhan turun tangan. Lalu semua masalah kita dikejar sama Tuhan. Lewat guntur. Dan waktu Tuhan sudah turun tangan duluan, baru Israel nyusul di belakang. Ya. Israel nyusul di belakang, coba lihat ayat 11. Ayat 11. Kita baca ayat 11 ya. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer itu artinya batu pertolongan. Ya, batu pertolongan. Waktu berbalik, waktu berseru. Kadang kita tanya, apa rahasianya biar dibela Tuhan? Apa rahasianya biar sukses? Begitu dikasih tahu cuma 2. Bertobat, berdoa. Kok gampang banget Pak? Kayak gak percaya ya. Kok kayaknya gitu doang ya, gitu. Maunya yang susah. Saudara maunya ditolong Tuhan tuh susah. Ya. Kalau Gunung Kawi susah. Ya, potong ini, potong itu. Ya, bawa ayam warna ini, bunga warna itu, lebih susah. Ini dikasih yang gampang kok malah gak mau. Tuhan gak minta macam-macam. Bawa hatimu, bertobat, habis itu doa dan berseru. Karena sisanya udah dilakukan sama Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bagian kita cuma melakukan tindakan-tindakan sedikit ini di dalam anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan. Supaya kemenangan terjadi. Maka pembelaan datang saudara. Tinggal 5 bulan lagi. 2026. Kita butuh mujizat. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan di kantor kita. Target tambah tinggi, kompetisi tambah buas. Betul? Ya, dunia sekitar menekan untuk hidup berintegritas susah dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan turun tangan, wah gak ada yang sulit saudara. Gak ada yang sulit. Yang penting itu adalah Anda dan Tuhan bersama-sama. Saudara, saya rencana tadinya kan mau ke Israel nih, ya. Bulan Oktober. Ya. Nah, tapi karena keadaan saya ragu-ragu terus. Nah, akhirnya bulan Juli kemarin saya baru yakin, ya deh, aman ini, ya. Lalu kemudian saya kontaklah travel untuk cek harga-harga supaya saya bisa umumkan harganya untuk tur yang ini berapa, ya, gitu. Tahu
Akhirnya gara-gara informasi itu saya batalkan semua. Nggak jadi Oktober. Kenapa? Harganya naik. Naiknya bukan naik biasa, naik banget. Naik yang pertama, saudara dikasih Tuhan, karena pesawat ya, udah tahu ya, aftur ya, sehingga tiket-tiket naik semua. Naik, luar biasa, mahal. Ya, ini saya harus bolak-balik Manado aja nih sekarang udah berat banget karena saya sudah nggak sama Ibu Olga, ya, karena mahal tiketnya. Bolak-balik itu satu kali jalan itu 4 juta, saudara. Ya, 4 juta. Jadi kalau bolak-balik itu bisa 7,5 sampai 8 juta. Gitu. Sementara tiket ke Korea cuma 3,5 juta. Nah sekarang kalau Anda saya tanya, mau ke Korea atau ke Manado? Ya kan? Gitu loh ya. Nah ini ke Israel loh, jauh kan? Lebih jauh lagi, pasti lebih dari itu. Gitu, satu. Yang kedua, dan ini surprise buat saya. Dalam keadaan dunia yang susah seperti ini, tahu nggak saudara? Israel lagi maju-majunya sampai mata uangnya naik 3 kali lipat. Kalau rupiah turun, Israel punya mata uang naik 3 kali lipat. Jadi sekarang orang kaya Israel lagi pesta. Kenapa? Karena semua barang di luar negeri itu murah buat dia. Dia beli tanah, dia beli gedung dan sebagainya. Nah yang repot kita yang dari luar mau masuk ke dalam. Mau nginep di hotel, mau makan di resto dan sebagainya. Naik harganya. Berlipat-lipat. Kalau dulu kalau Anda ke Israel ya, itu angkanya itu ada di antara 35 sampai 40-an juta. Semua tour, semua travel kira-kira segitu, 35 sampai 40-an juta. Ini ke depan udah gak mungkin. Angkanya udah di antara 45 sampai 50-an. Gitu. Berarti kalau 2 orang bisa 100 juta. Bisa 100 juta. Waktu masih di 30-an, 3 orang baru 100 juta. Betul ya, saudara? Sekarang 2 orang bisa 100 juta. Mahal banget. Saya pikir siapa yang mau berangkat ke sana? Ya, yang kemarin nunda-nunda, selamat Anda nyesel deh. Ya, sekarang harganya udah luar biasa naik loh. Naik. Makanya saya batalin semua. Saya batalin, tunggu lagi lah nantilah kita lihat lagi kalau ada anugerah lagi yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, yang buat saya heran tuh begini, keadaan dunia lagi jelek. Tapi kalau bangsa itu dipilih Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan dia, maka keadaan dunia tidak ngaruh. Tidak ngaruh, Tuhan sanggup memberkati. Amin saudara. Israel adalah cerminan untuk melihat apa yang jadi rencana Tuhan di Alkitab. Kalau kita mau belajar benar, kita yang ada di Indonesia ini mesti belajar. Keadaan sesusah apapun Indonesia, selama kau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bikin perbedaan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Allah kita batu pertolongan kita. Amin. Ayo mendekat sama Tuhan. Jangan biarkan dia tinggal di perbatasan. Tarik dia. Bawa dia ke tengah-tengah rumahmu. Bawa dia ke tengah-tengah kerjaanmu, tokomu, karirmu, studimu, apapun yang kau kerjakan. Biar kita semua sama-sama lihat keberhasilan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Karena waktu, saya langsung bacakan 1 Korintus 11 ayat 20-an, 23 sampai 28 ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah percaya pada Tuhan dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Ayat firman berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ambil waktu sebentar,
Kalau Roh Kudus ingatkan ada dosa yang belum dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Supaya kita gak dijauhkan, supaya hadiratnya tetap dekat, tetap ada di hati, tetap ada di rumah, tetap ada di keluarga. Minta ampun sama Tuhan untuk kesalahan-kesalahan kita, kompromi dosa. Engkau diingatkan Tuhan ada ganjalan dengan sesama. Ambil keputusan berani hari ini mengampuni semua yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan. Sama seperti engkau butuh pengampunan dari Tuhan, ampuni orang lain juga. Ambil waktu masing-masing dengan Tuhan. Doa dengan kata-katamu sendiri-sendiri. Irabaya radia bataka bayas sendarada bataka bayas sikarana barada barada. Irabaya radia bayas sikaradia bataka bayas sikarana bataka bayas. Syarabaya radia bataka bayas sendarada bataka bayas sikarana barada barada. Kau dengar doa anak-anakmu ya Tuhan. Kami minta ampun untuk semua dosa kami. Dan kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Pulihkan kami. Supaya hadirat Tuhan jangan jauh dari kami. Kami tetap dekat sama Tuhan. Kami tahu Kau sayang pada kami. Tapi oleh karena itu biar kami responi anugerah kasih karunia itu dengan benar. Kami gak sembarangan sama kasih karunia. Kami hormati kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan ampuni kami. Pulihkan kami. Sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami akui dan bereskan di hadapan-Mu, Engkau Allah setia dan adil, Engkau mengampuni bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Apa yang sudah kami akui dan bereskan, Engkau sudah ampuni. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan ambil rotinya. Kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kita ucapkan terima kasih dan syukur buat Tuhan. Terima kasih Aba, syukur bagimu Aba, ya Tuhan, kami angkat padamu ya Yesus. Inamaya radia bayasa, nakamaya rada bayasa. Haleluya, Tuhan kasih-Mu, haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku.
Angkat tangan kita sama-sama, curahkan roh-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, pegang tangan mereka, pulihkan tiap keluarga, pulihkan tiap pribadi. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat-Mu, kembalilah di rumah mereka, di hidup mereka. Karena Engkau sumber kekuatan, karena Engkau batu pertolongan kami, topang kami. Dalam nama Yesus Tuhan, campur tangan ya Abang, berkati semuanya. Biar bulan ini jadi bulan kebebasan, bulan kemenangan buat semua kami ya Tuhan dalam Engkau. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Makasih berkati anak-anak-Mu. Hari ini kami juga bawa persembahan syukur dan perpuluhan kami kembalikan. Bapak berkati semuanya, buka tingkap-tingkap langit, curahkan rahmat dan berkat dari sorga. Pastikan apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Lindungi, pagari, dan proteksi dari semua pengeluaran yang tidak perlu. Belalang-belalang pelahap yang coba masuk. Tuhan jaga kami semua. Dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati juga gereja ini yang mengelola semua persembahan yang diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang belum dapat amplop persembahan? Boleh angkat tangan nanti dibantu. Ada? Semua sudah dapat? Baik, kalau gitu pertanyaan kedua, apakah ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di HOJ hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kami ingin menyambut Bapak Ibu. Boleh, ada yang baru pertama kali beribadah? Haleluya. Boleh angkat tangan? Ada, oh puji Tuhan, selamat datang Pak. Boleh kiri kanannya salam untuk ucapkan selamat datang. Puji Tuhan. Minggu depan datang lagi ya Pak, bergabung lagi sama-sama. Baik, puji Tuhan. Kalau gitu sekarang kita akan menabur. Selamat menabur saudara, kan tadi sudah berdoa ya. Silakan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bisa membawa persembahan. Tiba saatnya kita juga akan sembari mendengarkan pengumuman HOJ Update. Multimedia dipersilakan. Shalom Gereja Tuhan, berikut HOJ Update edisi pekan ini di tahun 2026, Tahun Amanat Agung The Year of the Great Commission. Ibadah Joyful Kids diadakan setiap minggu bersama dengan ibadah raya minggu di ruangan Joyful Kids. Ibadah Junior Church diadakan setiap minggu jam 11 siang di ruangan GC. Ibadah FOC diadakan pada hari Sabtu kecuali minggu pertama jam 5 sore di tempat ini. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu minggu kedua. Penyerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan atau rindu untuk didoakan, dapat menghubungi tim pastoral setelah selesai ibadah. Rumah doa online diadakan pada hari Rabu 5 Agustus jam 8 malam via Zoom. Dan rumah doa onsite diadakan pada hari Kamis 6 Agustus jam 7 malam di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mewakili tim Ibadah Raya dan Bapak Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk apresiasi Bapak Ibu semuanya dalam rangka fellowship kita di bulan Maret kemarin. Semuanya sangat bersuka cita. Kami mewakili Bapak Ibu Gembala dan semua pengerja mengajak kembali untuk Bapak Ibu Saudara semuanya kita sama-sama kembali lagi berfellowship dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Perayaan ini kita adakan dengan konsep potluck. Nah, perayaan ini kita adakan hanya di ibadah raya yang kedua. Bapak Ibu bebas membawa makanan ringan apa saja, karena menu utamanya adalah kasih persaudaraan di antara kita. Dan Bapak Ibu yang membawa makanan ringan nanti dapat menyerahkan kepada tim koordinator ibadah. Sampai bertemu di perjamuan kasih nanti Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Follow @GBI HOJ untuk info kegiatan lainnya.
Sekian HOJ Update edisi pekan ini. Sampai jumpa di minggu depan yang pastinya lebih dahsyat lagi. God bless you. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah membawa persembahan. Kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Dan saat ini angkat hati sama-sama, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Juga persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput di awan permai sebentar lagi. Bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.